Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan review jurnal yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Gabriela Liora Vanessa Lelka Dengkian dengan NIM akhir 53, Karen Tambunan dengan NIM akhir 55, Muhammad Zakwan dengan NIM akhir 57, dan Alvin Daniel Balderas dengan NIM akhir 61. Design and Architecture of Banquet Fresh, an IoT-enabled data-driven system for sustainable agriculture. Jadi, Banquet ini dikenal sebagai salad bowl of the Philippines. Menghadapi tantangan besar dalam sektor pertanian seperti perubahan iklim, degradasi lahan, keterbatasan akses air, fluktuasi harga, dan serangan hama. Jadi, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi Philippine Good Agricultural Practice atau PILGAP memperparah masalah ini. Jadi solusi yang inovatif berbasis teknologi diperlukan sebagai alat untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam jurnal ini, penulis bertujuan untuk memperkenalkan Banquet Fresh, sebuah sistem berbasis Internet of Things dan analisis data. Tujuannya adalah membantu petani menghadapi tantangan dengan data real-time dan rekomendasi berbasis analisis, lalu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, sekaligus mempermudah kepatuhan terhadap PILGAP, lalu membuka akses pasar secara langsung melalui fitur e-commerce. Selanjutnya adalah metode. Penulis jurnal menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa langkah utama. Yang pertama, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petani dan ahli pertanian untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka. Lalu analisis dokumen, seperti pedoman PILGAP, untuk memastikan sistem yang dirancang sesuai standar. Lalu desain sistem, pengembangan sistem berbasis IoT dengan teknologi Arduino untuk mengumpulkan data lingkungan secara real time, yang kemudian dianalisis untuk memberikan rekomendasi. Selanjutnya hasil penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang ada pada jurnal, Banquet Fresh System ini terdiri dari lapisan utama, yaitu pertama ada lapisan sumber data. Di sini teknologi IoT berperan penting untuk mengumpulkan data secara real time, seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan tanah yang sangat penting bagi pertanian. Semua data ini dikumpulkan lewat sensor yang tersebar di berbagai lokasi. Kemudian ada lapisan komunikasi. Data yang dikumpulkan ini kemudian dikirimkan ke server pusat menggunakan teknologi nirkabel. Artinya data ini bisa langsung diproses dan digunakan untuk memberikan informasi yang berguna bagi petani tanpa harus menunggu waktu lama. Selanjutnya, di lapisan analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk memberikan rekomendasi berbasis data, seperti kapan waktu yang tepat untuk melakukan irigasi atau pengendalian hama. Jadi petani tidak hanya menerima data mentah, tetapi juga mendapatkan insight yang membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Lapisan aplikasi menyediakan dashboard yang mudah diakses oleh petani. Di sini mereka bisa melihat data rekomendasi yang dihasilkan, membuatnya lebih mudah untuk memantau kondisi pertanian secara langsung. Terakhir ada lapisan keamanan. Mengingat pentingnya data yang sensitif, sistem ini dilengkapi dengan enkripsi untuk memastikan privasi petani tetap terjaga. Jadi dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan secara keseluruhan sistem Banquet Fresh ini bukan hanya tentang mengumpulkan data. Ini adalah solusi yang menggabungkan teknologi dan keberlanjutan dalam satu sistem yang mempermudah petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dari penelitian ini kita bisa lihat bagaimana sistem ini membantu petani memenuhi standar PILGAP, memperluas akses pasar, dan paling penting adalah mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Banquet Fresh ini juga membantu meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi kerugian akibat hama, yang tak kalah penting mendorong keberlanjutan pertanian. Jadi jelas bahwa teknologi ini mempunyai potensi besar untuk menciptakan perubahan positif di dunia pertanian. Kelemahannya, namun seperti disebutkan dalam jurnal, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, akses internet terbatas di daerah pedesaan menghambat penerapan teknologi ini. Yang kedua, cakupan sampel penelitian terbatas sehingga hasilnya mungkin belum mewakili seluruh petani di Banquet. Jadi jurnal ini lebih fokus kepada desain sistem dan kurang memberikan data kuantitatif untuk mengukur dampak langsung sistem Banquet terhadap produktivitas atau keberlanjutan pertanian. Selanjutnya, saran. Penulis jurnal memberikan beberapa saran seperti yang pertama,
peningkatan infrastruktur internet dan pelatihan petani. Yang kedua, penelitian jangka panjang untuk melihat dampak bandwidth fresh secara keseluruhan. Yang ketiga, ekspansi sistem daerah lain dengan tantangan serupa. Baik, sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan review jurnal yang telah kami buat, dan ini adalah jurnal yang kedua. Jadi judul jurnal ini adalah Application of Internet of Things IoT Technology in Agroindustrial Supply Chain Management. Penulis jurnal ini adalah Tri Waluyo. Jadi pada jurnal ini membahas tantangan yang ada di dalam manajemen rantai pasok agroindustri, rantai pasok yang memerlukan koordinasi untuk meningkatkan produktivitas. Pada teknologi IoT mampu mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi dengan data real-time. IoT bertugas memonitor kondisi lingkungan, suhu penyimpanan, dan status logistik secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta respons terhadap perubahan pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi dampak implementasi IoT dalam manajemen rantai pasok agroindustri, lalu menganalisis peran IoT dalam meningkatkan efisiensi, keterlacakan, dan keberlanjutan rantai pasok dari hulu hingga hilir, dan memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana IoT dapat mengurangi limbah, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing. Kepentingan tentang bagaimana IoT dapat mengurangi limbah, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing. Selanjutnya, metode. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa data diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal, buku, dan laporan sebelumnya. Lalu analisis dokumen untuk memahami hubungan IoT dengan pengelolaan rantai pasok. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran sistematis tentang potensi dan manfaat IoT di sektor agroindustri. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian yang ada pada jurnal ini. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa IoT ini memberikan dampak besar di beberapa aspek. Yang pertama, optimalisasi proses produksi. Sensor suhu dan kelembapan membantu petani mengelola irigasi dan hama agar lebih efisien. Jadi data real time memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Yang kedua, efisiensi distribusi dan logistik. IoT ini memungkinkan pemantauan lokasi dan kondisi produk selama transportasi. Dengan sensor, risiko kerusakan produk bisa diantisipasi lebih awal. Yang ketiga, ada pengelolaan kualitas produk. Konsumen bisa melacak produk dari kebun hingga ke meja makan untuk menciptakan transparansi. Yang keempat, manajemen risiko dan prediksi. Sensor IoT ini memberikan data untuk memprediksi risiko kerusakan atau kehilangan produk. Ini memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih awal. Yang terakhir ada manajemen sumber daya. Pemantauan air dan pupuk menjadi lebih presisi sehingga mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Jadi kesimpulannya, ya, seperti yang disebutkan dalam jurnal ini, penerapan IoT di rantai pasok agroindustri membawa dampak besar, yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi, memberikan transparansi dan keterlacakan produk, mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan membantu industri lebih adaptif terhadap perubahan besar atau lingkungan. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, adanya data kuantitatif dapat mengurangi validitas hasil penelitian dalam konteks aplikasi skala besar. Yang kedua, penelitian hanya berdasarkan literatur tanpa studi kasus langsung, sehingga tidak menggambarkan implementasi lot secara nyata. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, penelitian lebih lanjut dengan uji coba langsung penerapan lot pada rantai pasok agroindustri. Yang kedua, evaluasi kuantitatif. Gunakan metode kuantitatif untuk mengukur dampak lot terhadap efisien, kualitas produk, dan keberlanjutan. Yang ketiga, kuantitatif. Gunakan metode kuantitatif untuk mengukur dampak lot terhadap efisiensi, kualitas produk, dan keberlanjutan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.